Cek cek. Suara Pogi kedengeran? Lancar, Pak. Oke, sip. Boleh dinyalain kameranya dulu semuanya? Nyalain dulu biar kayak tadi lagi lah ya minimal. Nyalain dulu kameranya. Nanti baru kita bisa mulai pembelajarannya. Kayak tadi lagi ya. Ini kebetulan hari pertama hari Senin matematika dulu luar biasa. Oke. Ataya udah nyala, Rafa udah nyala, Divan udah nyala, yang lainnya silakan nyalain dulu kameranya. Oh, Buntia udah masuk lagi ya. Sehat Buntia. Iya Pak, sudah. Ya balik lagi ke ini ya, ke rutinitas harian. Alhamdulillah. Iya iya. Oke, terus ayo nyalain dulu kameranya. Faza, Alfat yang udah nyala ya, Aika udah nyala, Rafa udah nyala, Hugo sudah nyala, Reno udah nyala, alhamdulillah. Hari ini yang nggak hadir itu ada Rifat, Gazi, sama satu lagi teh. Siapa ya tadi? Oh, Afnan ya. Afnan ini vaksin kedua, Rifat sakit. Ya. Baik, mungkin kita lanjut aja untuk masuk ke agenda untuk absensi dulu ya. Jadi absensi ini kemarin dari rapat juga sebenarnya udah dari dulu sih ya dikasih tahunya ini. Kalau misalkan untuk kehadiran mata pelajaran itu akan diakumulasikan kehadirannya. Jadi misalnya nih total pertemuan pembelajaran matematika itu ada 20 pertemuan misalnya itu. Nggak masuknya 10 kali. 10 kali nggak hadir pelajaran matematika, tapi pelajaran lain hadir. Nah, itu kata Wakase kurikulum, kata Bu Mira, itu tidak bisa untuk tuntas nilainya itu. Atau untuk yang kelas 7-8 mah tidak bisa naik ke level berikutnya. Nah, kalau kelas 9 berarti apa? Berarti nggak lulus. Nah, ini yang bahaya gitu ya. Kalau misalkan memang ada kendala di rumah, entah itu koneksinya atau gadgetnya atau listriknya mati tiba-tiba gitu ya, atau misalkan lagi perjalanan atau lagi ngapain gitu ya, kabarin ke guru, wali kelas atau guru kelompok minimal gitu ya. Insya Allah ada guru-guru mah ya semuanya pada aktif gitu ya WA-nya, atau malah suka nanyain ngejar-ngejar gitu ya kalau tugasnya belum teh. Ayo ini udah selesai belum, terutama pas kemarin proyek gitu ya. Nah, ini untuk untuk kehadiran ini hati-hati jangan sampai ada di kelas 9 Gelas Piton yang terkendala karena ketidakhadiran gitu ya. Ketidakhadiran pas meeting pelajaran gitu ya. Oke, Pogi lanjut ke absensi di bulan September tanggal 13 sekarang ya. Oke, nanti yang namanya terpanggil silakan langsung aja. Pertama Arsyad dulu hadir. Abdullah Arsyad hadir. Arsyad di sini ada tuh belum. Adi. Ya Pak. Oke. Terus Adnan tadi ya. Hadir izin. Oh, Adnan belum berangkat itu katanya vaksin. Nah, ya udah nggak dijawab lagi. Terus Alfat. Hadir. Oh, Alfat hadir ya. Oke. Terus Arya. Oh, ada yang nggak ada ya, rawat dulu. Andaru. Hadir. Terus lanjut lagi. Arik hadir.
bergabung. Terus Ata Jajusman. Oke, sip. Terus Artaya. Hadir. Terus Bana. Hadir, Pak. Terus Daryl. Hadir, Pak. Oke, terus Divan. Hadir. Terus RG. Hadir. Lanjut lagi Fatir. Hadir, Pak. Lanjut Fabio. Hadir, Pak. Oke. Rafa. Hadir, Pak. Gazi hadir gak? Izin ya. Bisa kayak Afgan tadi. Ini tulisnya izin. Gak ada di sini. Eka. Hadir, Pak. Oke. Hilman. Hadir. Hugo. Hadir. Oke, terus Kelvin. Hadir, Pak. Ya. Rizky. Hadir. Alif. Hadir. Terus Agda. Saya, Pak. Ya, oke hadir ya. Terus Padlan. Ada, Pak. Faja. Hadir. Terus Rifat sakit ya. Terus Zaidan. Hadir. Terus Reski. Ada Reno. Hadir. Hadir. Reno tadi disuruh sama Surat nggak responnya kemana tadi. Balik lagi ke Abdullah Arsyad hadir. Hadir, Pak. Oke. Terus Arya hadir nggak? Ada Arya. Arik juga nggak ada. Terus tadi masa ada Arik teh kan malas kita. Ya udah. Baik, udah semuanya terpanggil. Nanti ada 2 orang lagi yang masih belum ada kabar. Lanjut dulu, silakan dimulai untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa belajar dipimpin sama Presiden. Silakan Pak Presiden dipimpin doa dulu. Halo, Pak Presiden. Doa dulu. Halo. Ya. Semua pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang barusan kita panjatkan Allah ijabah dan menjadi keberkahan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Kelas 9 Graviton, silakan boleh disiapin alat tulisnya. Modulnya juga silakan disiapkan gitu ya. Karena kita hari ini akan review materi dari pertemuan pertama kita waktu itu bahas tentang pangkat gitu ya, pangkat, akar, terus kemudian koordinat kartesius, terus terakhir tentang fungsi gitu ya. Di pekan ini kita kebagian jadwal tuh 2 kali pertemuan ya. Jadi hari Senin sama hari Rabu kalau nggak salah satu lagi itu. Jadi kita hari ini akan bahas dulu kisi-kisinya ya. Kisi-kisi materi matematika yang akan diujikan nanti itu kayak gimana gitu ya. Terus yang menarik dari
terakhir rapat sama guru-guru itu adalah perubahan soal atau perubahan jenis soal yang biasanya kalau dulu matematika ya, matematika itu ya esai gitu ya atau uraian dan sebagainya gitu. Nah nanti di PTS yang pekan depan akan diuji cobakan soal yang tipenya itu kayak tipe soal AKM. Kayak gimana itu? Jadi tipe soal AKM itu yang mungkin kalian kebagian ya waktu itu AKM waktu kelas 8. Jadi nanti tuh akan ada variasi soal kayak pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada isian singkat, uraian juga masih ada gitu ya. Terus nanti mungkin di beberapa pelajaran ada menjodohkan gitu ya, menjodohkan ini memasangkan jawaban gitu ya. Pokoknya nanti soalnya lebih variatif dibanding dulu-dulu gitu ya. Kalau dulu kan cuma esai aja gitu ya. Kalau khususnya matematika nanti akan dicobakan pakai platform mungkin Google Form atau apa gitu ya. Tapi akan tetap diminta cara pengerjaan lah matematika yang biasa kayak gitu ya. Meskipun soalnya PG misalkan ya atau isian singkat atau gimana gitu ya, akan tetap diminta cara pengerjaannya. Nanti kalian akan memfotokan hasil tulisan kalian atau potretan kalian, difoto terus kirimin ke sana gitu ya, di-upload kayak gitu. Waktunya nanti sekitar 90 menit untuk pengerjaan soal matematika. Jadi di manage waktunya jangan sampai terlalu lama dengan satu soal atau dengan beberapa soal tertentu gitu yang lainnya belum terkerjain gitu ya. Karena nanti akan ada banyak tulisan atau bacaan dulu. Jadi tipenya itu adalah bagaimana kalian memperoleh informasi dari suatu teks wacana kayak gitu ya, dan kemudian kalian analisis si masalah yang ada di sana gitu ya. Jadi sekali lagi nanti latihan terkait dengan cara baca cepat gitu ya, cara bagaimana memahami suatu teks atau apa gitu ya untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi secara nggak langsung matematikanya itu soal-soal cerita gitu ya, dikasih masalah terus kalian selesaikan gitu ya apa yang dijadiin masalah di sana kayak gitu. Oke, sekarang mulai aja presenting kisi-kisinya ya. Silakan kalian kalau mau catat boleh. Ini PPT-nya ya. Oke. Review PTS Matematika. Atau mungkin ini nanti juga Pak Ugi akan upload lah di Google Site ya, biar kalian juga punya backup-annya gitu. Oke, yang dibahas hari ini dua mungkin ya, kita di PTS Matematika dulu kita bahas gitu ya, kita lihat apa aja yang akan diujikan. Yang kedua adalah kita bahas sedikit terkait dengan materi yang lalu-lalu, terutama pangkat dulu lah ya. Hari ini pangkat aja dulu lah targetnya minimal gitu ya. Nanti hari berikutnya kita coba lanjut ke bentuk akar sama fungsi gitu ya, relasi fungsi. Oke, kita lihat ke kisi-kisi dulu ya. Nah, ini dia kisi-kisi penilaian tengah semester PTS Math. Jadi kalau defaultnya bentuk kisi-kisi itu ada tabel kayak gini yang ada kolomnya itu kompetensi dasar, indikator soal, tingkat kognitif, tingkat kesukaran, jenis soal. Mungkin ini terlalu membingungkan buat kalian gitu ya. Kalau misalkan untuk baca kisi-kisi ini, kalian hanya tinggal fokus ke indikator soal aja. Jadi indikator itu maksudnya adalah kemampuan yang akan diujikan pada soal-soal yang dikasihkan nanti gitu ya. Kalau kompetensi dasar itu ini dari kurikulum pemerintah gitu ya. Targetannya itu siswa SMP kelas 9 itu bisa apa gitu ya untuk kompetensi. Tapi untuk yang soalnya nanti kayak gimana gitu ya, yang diujikan atau yang diteskan itu apa aja, kalian tinggal fokus ke indikator soalnya aja gitu ya. Pertama, menentukan hasil operasi bilangan berpangkat gitu. Jadi mungkin nanti soalnya itu berupa ada angka-angka yang dipangkatkan gitu ya, terus kemudian kali bagi tambah kurang kayak gitulah ya. Kalau misalkan ngomongin tentang operasi bilangan berpangkat, ini tingkat kognitif saya 2, maksudnya itu ini levelnya lah gitu ya, level kognitifnya apa. Ini nggak terlalu penting sih buat kalian kalau misalkan dibaca. Tingkat kesukaan relatif ini juga relatif ya, namanya juga ini belum tentu
mudah bagi beberapa orang, atau beberapa orang mungkin menganggapnya ini mudah gitu ya, tapi ada mungkin ya beberapa orang lainnya anggapnya susah karena ini sifatnya relatif gitu ya. Jadi ini relatif, tingkat kesukaran relatif ini berdasarkan dari tingkat kognitif ini gitu ya, levelnya itu mudah, sedang, sukar gitu ya. Ini juga sukar tuh belum tentu buat kalian tuh sukar, bisa aja gampang gitu ya. Untuk jenis soalnya ada pilihan ganda, uraian, dan lain sebagainya nanti ya di bawahnya. Pertama itu, terus kemudian hasil operasi bentuk akarnya, terus menerapkan sifat operasi bilangan berpangkat gitu ya, ada sifat-sifat bilangan berpangkat, kemudian notasi ilmiah nih ya, ada operasi bilangan tapi bentuknya itu notasi ilmiah gitu ya. Nah, nanti kita lihat lagi untuk soalnya kayak gimana. Yang berikutnya ini menyelesaikan masalah berkaitan dengan sifat-sifat operasi. Nah, kalau ada di sini itu menyelesaikan masalah, berarti teks soalnya itu berupa teks gitu ya, ada soal ceritanya di situ ya. Kalau ciri khas indikator soal di kisi-kisi gitu ya, itu berarti soalnya itu berupa cerita, biasanya tuh ada teksnya agak panjang gitu ya, atau beberapa baris gitu ya, untuk kalian baca dulu sebelum ngerjain soal. Jadi, menyelesaikan masalah berkaitan dengan sifat operasi bilangan berpangkat bulat pada notasi ilmiah gitu ya. Gitu. Terus ini kalian mau screenshot dulu silakan ya, boleh kalau mau screenshot dulu, atau nanti di PPT-nya juga. Kita lanjut dulu aja ke yang berikutnya. Terus ini nih, yang berikutnya menentukan koordinat fisik gitu ya, ada koordinat fisik tentunya ya, terus menentukan kuadrat juga. Bisa lah ya, ini bentuk soalnya itu yang relatif mudah kalau misalnya kemarin dilihat dari kalian yang jawab gitu ya, untuk titik koordinat. Terus menentukan nilai dari suatu fungsi, membaca grafik fungsi, menyelesaikan masalah tentang fungsi. Nah, ini ciri khasnya sama kayak sama kayak kasus proyek kalian waktu dibikin Yogurtea gitu ya. Jadi kalian mungkin akan menganalisis grafik fungsi gitu ya, maksud grafik itu gimana gitu ya, memprediksikan kalau misalkan X-nya berapa, nanti nilai fungsinya berapa gitu ya. Ini yang belajar kompleks sama uraian nanti soalnya tahu ya. Gitu. Yalah, kita langsung ke soalnya aja ya. Ini kisi-kisinya udah Pogi upload tadi Google Sheet, nanti silakan lihat aja di sana. Oke, kita mulai review ke pembahasan soal. Sekarang ya kita akan coba lihat. Yang pembelajaran pertama adalah terkait dengan operasi bilangan berpangkat. Ini indikator soal ini. Operasi bilangan berpangkat ada 3 indikator atau 3 kemampuan yang akan diujikan, yaitu menentukan hasil operasinya, terus menentukan operasi bilangan berpangkat, menerapkannya, terus sama notasi ilmiah gitu ya, menerapkan sifat operasi notasi ilmiah. Targetnya nanti kalian bisa terampil dalam mengoperasikan bilangan berpangkat gitu ya. Ini akan dipergunakan nantinya khususnya kalau sekarang di level 9 itu akan digunakan di materi fisika. Di SMA tentu akan berkaitan dengan lebih kompleks lagi ya, entah itu kimia, entah itu fisika, entah itu matematika, atau mungkin di geografi gitu ya, di IPS juga bisa aja gitu ya. Nanti kalian akan masuk SMA tuh akan dipergunakan dalam berpangkat gitu. Jadi di kelas 9 targetnya kalian bisa terampil dalam mengoperasikan bilangan berpangkat ini. Oke, kita lihat yang materi pertama. Ini Pak Ogi juga ambil dari PPT yang sebelumnya ya. Prinsip bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu kan kalian berulang gitu ya. Terus kalau misalkan ada tulisan A kali A kali A kali A kali A itu sampai N gitu, N kali gitu ya, maka akan ditulis A pangkat N. Ini bentuk umumnya gitu ya. Si A ini atau bilangannya di pangkatnya ini tuh disebut basis, N-nya itu bilangan pangkatnya. Contoh gini misalkan, kalau ada 2 kali 2 kali 2, berarti ini kan kita bisa ringkas gitu ya, dia jadi bentuk pangkat. Karena 2-nya berulang sebanyak 3 kali, berarti ini jadi nggak muncul ini jadi 2 pangkat 3. Nggak muncul nih angka ini 2 pangkat 3 ya.
Oke, terus kalau misalkan yang berikutnya 2 jam berulang 4 kali ya berarti 2-nya pangkat 4 gitu ya. Ini materi yang sederhana waktu di SD. 2 pangkat 5 berarti ngelihat dari yang sebelumnya 2 pangkat 5 itu berarti 2-nya berulang sebanyak 5 kali. Ini 2 kali 2 kali 2, 2-nya sebanyak 5 kali berulang ini. Nah, gitu. 2 kali 2 kali 2 baru 4 satu lagi. Nah, kalau misalkan mau dihitung hasilnya tinggal dioperasikan aja ya. 2 kali 2 berapa gitu ya. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32 gitu. Ya, kalau misalkan untuk operasi bilangan berpangkat yang sederhana ini pangkatnya tuh positif. Nah, ini yang jadi catatan untuk yang pekan lalu yang disorotin waktu itu tuh. Jadi ada juga bilangan yang berpangkat 0 atau bahkan pangkatnya itu negatif gitu ya. Jadi kalau misalkan pangkatnya 0 itu hasilnya akan selalu 1 untuk semua bilangan kecuali 0 ya. Hati-hati. Jadi semua bilangan kalau gitu muncul papan tulisnya. Nah, ini ya. Semua bilangan selain 0 jika dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Hasilnya itu pasti 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 10.000 pangkat 0. Nah, ini bukan jadi 0, ini salah. Jadi karena tadi definisinya adalah kalau dia pangkatin 0 itu hasilnya 1, berarti ini hasilnya 1. Gitu ya. Terus kemudian ada suatu bilangan min 2 dipangkatin 0. Meskipun dia negatif, ya udah pangkatnya itu karena pangkatnya 0, dia hasilnya tetap 1 gitu, positif. Gitu ya. Jadi semua bilangan kecuali 0 gitu ya. Kalau 0 pangkat 0 ini nggak boleh gitu ya. Kenapa nggak boleh? Ini akan dibahas nanti di materi SMA ya. Kenapa kok 0 pangkat 0 ini nggak boleh atau tidak terdefinisi gitu ya si 0 pangkat 0 itu. Jadi untuk selain bila angka 0 kalau dia dipangkatkan 0 itu hasilnya itu selalu 1. Gitu ya. Ini ada yang chat apa nih? Oh tadi baterainya mati ya. Oke, terus kalau misalkan pangkatnya negatif gitu ya. Nah, kalau misalkan pangkatnya negatif dia akan kita ubah dulu si pangkatnya itu jadi positif dengan syarat harus dibentukin jadi 1 per dulu nih, 1 per A pangkat N. Asalnya A pangkat negatif N dia berubah jadi A pangkat N. Jadi dijadiin positifnya dengan syarat dia dibalikin dulu posisinya nih. Contoh misalnya nih ada bilangan 2 dipangkatin negatif 3 gitu ya. Kita ubah dulu si pangkat negatif ini jadi positif dengan cara jadiin 1 per dulu di sini ya, 1 per 2 asalnya pangkat negatif 3, pangkat negatif 3 itu negatifnya hilang di pangkat 3 gitu. Ya sudah tinggal dihitung biasa aja karena dia udah pangkatnya positif nih ya. Berarti jadi 1 per karena 2-nya pangkat 3 jadi 2-nya berulang sebanyak 3 kali. Nah, gitu. Sudah tinggal dirapikan aja 2 kali 2 kali 2 jadi 8 gitu. Ya, kalau misalkan untuk pangkatnya negatif diubah dulu aja dia ke bentuk pangkat positif ya. Nah, kita lanjut lagi lah ke soal yang contoh soal inilah ya maksudnya. Yang ke soalnya lah langsung. Ini catatan yang tadi ya, kalau misalkan ada yang pangkatnya 0, dipangkatinnya 0 itu selalu akan hasilnya itu 1. Kalau misalkan pangkatnya negatif, kita ubah dulu menjadi pangkatnya positif. Jadi 1 per A pangkat N. Oke, sekarang Pak Ogi coba tunjukin kasus ke sini. Nomor 1 dulu. Sambil agak rehat ya. Silakan yang tahu jawabannya. Yang nomor 1 ini negatif 2 dipangkatin 4 hasilnya gimana? Boleh ketikin di kolom chat. Bagi juga login di sini.
di HP. Negatif 2 dipangkatin 4. Ini gimana caranya? Pangkatnya udah positif ya. Belum ada yang ngetik. Belum ada yang jawab. Pokoknya ini sambil menuju ke site ke link matematika login di HP. Biar bisa lihat komentar juga. Sembilan graviton, nah ini nih. Ada yang tahu nomor 1? Kalau nggak ada, pelagi tunjuk aja deh. Biar nanti kalau ada yang bingung bisa langsung terkonfirmasi aja. Oke, belum ada ya. Berarti pelagi pilih aja salah satu orang. Coba ke Daryl deh. Pelagi lihat aja Daryl di sini nih. Daryl, halo, ada Daryl? Daryl. Apa nih? Rip lagi. Daryl? Halo. Ya, oke. Daryl, Pogi tanya yang nomor 1 nih. Negatif 2 pangkat 4. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Nah, biar sekaligus ini memastikan kefokusan ya. Kalau dipanggil kan, tadi dikasih kesempatan yang siapa yang mau jawab? Nggak ada, langsung pilih aja lah sekarang. Gimana, Riel? Negatif 2 pangkat 4. Berarti kalau pangkatnya positif di gimana yang tadi tuh? Kalau pangkatnya positif di jumlahin. Berarti di kali berulang aja ya. Iya, Pak. Negatif 2, terus gimana lagi? Kali Kali 2 lagi, Pak. Kali berapa? Kali 2, 4 kali. Kali negatif 2 maksudnya ya. Sebanyak 4 kali ya. Oke, sip. Karena dia pangkatnya positif. Berarti hasilnya berapa, Daryl? Positif apa? 16 positif. Berapa positif? 16. 14. Yakin? 16. Oh, 16 ya. Oke, sip. Kirain tadi 14 ya. Sip ya. Jadi kalau misalkan sip, makasih Daryl. Berarti kalau misalnya pangkatnya positif, meskipun dia bilangan basisnya itu negatif ya, diulangin apa dikali berulang aja ya, negatif 2 kali negatif 2 negatif 2 kali negatif terus sampai 4 kali gitu ya, karena dia pangkatnya 4 tinggal hasilnya 16. Oke, sekarang nomor 2 yang ada yang tahu jawabannya? 1000 pangkat 0. Oh, Bana gimana Bana? 1, Pak. 1. Kenapa 1? Ya karena pangkatnya. Oh iya, kata saya udah jelas ya tadi ya. Kalau bilangan selain 0 kemudian dipangkatin 0 gitu, hasilnya itu akan selalu 1. Ya. Oke, 1. Terus nomor 3, siapa yang mau? Andaru gimana Andaru? Gue di unmute. Negatif 3 pangkat 0. Oh 1. Kenapa 1? Semua bilangan selain 0 jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oh iya ya, meskipun dia bilangannya negatif 3, berarti nim 1 Pak. Oh, salah ya, harusnya tetap dia hasilnya 1. Gampang ya. Terus nomor 4. Nomor 4. Ada yang mau nomor 4? Nomor 4 5 pangkat negatif 3. Seperdua 5 bukan? Oh siapa nih? Khalif.
1/25. Gimana cara ngerjainnya? 1/25, 1/125. Oh iya. Nah, gimana cara ngerjainnya kok bisa dapat kayak gitu? Loh, Loh, kan itu Pak. gimana saya ceritain? Kalau gitu tulisin A nih. pangkat minus N sama dengan 1/A pangkat N. Oke. Terus Jadi ini harusnya 1/5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Oh iya ya. 5 pangkat 3 teh 125 ya. Oh iya, sip ya. Nah, mantul. Lanjut. Nah ini nomor 4-nya 2 kali ya. Ini nomor 5 maksudnya ya. Nomor 4 yang kedua lah ya maksudnya lah. Bisa tukar sama yang bawah. Nomor 4 yang kedua. -3 pangkat -2. Nah, gimana nih? Ada yang bisa? Yang mau jawab? -3 pangkat -2. Nah, kalau nggak ada, kalau pilih lagi aja. Mirip ya, ini kayak yang nomor 4 sebelumnya, tapi dia negatif gitu bawahnya. Pogi pilih ke Reno aja, Reno ada nggak Reno? Ada nih, Reno paling akhir. Tuh ada Reno. Oh iya, Reno teh pinter matematika ya, kelas juga. Wah, bagus nilainya ya. Cik Reno nomor 4 yang kedua, -3 pangkat -2. Kalau Reno gimana cara ngerjainnya? Kalau pangkat negatifnya tadi di gimana dulu? Di 1/. Iya, betul. 1/. Coba Reno sebutin, Pogi tulisin papan tulis nih ya. Itu kan -3. Bentar. -3 pangkat -2. Gimana tadi? 1/. 3 pangkat -3 pangkat 2. Sip. Terus? Jadi 1/9. Ya. 9? Iya. Iya, bener lah 9. Kenapa 9? Karena di sini kan -3 pangkat 2 itu kan artinya -3 kali -3. Negatif kayak negatif kan jadinya positif ya. Jadi hasilnya sudah positif. Sip ya. Mantul. Oke, yang nama-namanya tadi Pogi catat dulu ya, bisa lupa nih. Yang namanya tadi catat dulu yang dapat poin spesial ya. Udah lama nggak nyatet poin. Daryl tadi tuh ya, terus Reno ya. Terus siapa tadi teh? Khalid ya. Khalid 3. Siapa lagi tadi teh? Andaru. Oke, gitu ya. Untuk yang pangkat positif, pangkat 0, pangkat negatif gitu. Kalau misalkan nanti nemuin kasusnya di soal-soal PTS gitu ya, kan kerjanya kayak gitu. Terus kemudian yang nomor 5 ini 2/3 pangkat 4. Sebenarnya ini juga sama kayak yang pangkatnya positif tadi sifatnya ya. Jadi kalian biasa aja nih mah ya nih. Jadi 2/3 kali 2/3 gitu ya, terus sampai 4 kali berulangnya gitu. Kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3 gitu ya. Untuk yang ini tinggal atas kali atas semuanya gitu ya. Atasnya kaliin semua 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 16. Bawahnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 81. Beres gitu ya. Simple. Jadi ngelihatnya itu dari si pangkatnya dulu. Apakah dia pangkatnya positif, pangkatnya 0 atau pangkatnya negatif gitu ya. Kalau pangkatnya positif tinggal dikaliin berulang aja. Itu kayak definisi pangkat. Kalau pangkatnya 0 udah pasti 1 gitu ya, guru nggak akan mungkin ngasih 0 pangkat 0, soalnya nggak. Kecuali nanti di universitas ya masih jauh itu ya nanti.
kalau misalkan pangkatnya negatif, kalian bikin dia jadi positif dulu. Dia jadi 1/apa gitu ya. Pak, gimana kalau bentuknya pecahan kayak gini yang kayak nomor 6 nih, dia pecahan tapi pangkatnya negatif. Nah, ini lebih simpel. Tadi kan kalau misalkan pangkatnya negatif itu harus kita ubah dulu dia jadi positif ya. Untuk caranya itu kalau tadi ngelihat dari rumus gitu ya, ini tuh jadi 1/. Kalau pecahan kayak gini gimana Pak? Kalian tinggal tukar aja posisinya. 4 sama 5 ini ubah jadi 5-nya di atas, 4-nya jadi di bawah gitu itu posisinya. Si pangkatnya berubah jadi positif. Nah, gitu. Udah kalau kayak gini tinggal mirip kayak nomor 5 tadi di atas gitu ya. Karena dia pangkatin 3, berarti 5/4-nya berulang sebanyak 3 kali gitu. Ya. Nih mohon maaf tulisannya rapi sekali kok ya. Nulisnya bukan pakai pen tablet, yang pakai mouse. Kalau pakai papan tulis yang tab karena karena nggak pakai OBS di rumah, ini laptopnya juga kasihan ya kalau pakai OBS agak panas nanti. Oke, ini 125 per berapa, 4 kali 4 kali 64 ya. Oke, 64. Nah, gitu. Ya, ini materi yang pertama untuk yang bilangan berpangkat ya. Catatannya hanya tadi kalau pangkatnya positif kali berulang, pangkatnya 0 jadi 1, pangkatnya negatif ubah dulu jadi positif. Baik, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Analisis kesalahan. Ada yang resen ini teh. Siapa? Arsyad biasanya nih ya. Tuh, ya benar kan. Pogi ada bisa nebak. Bentar ya, Pogi tuntasin dulu bacanya nih. Analisis kesalahan, jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penyederhanaan berikut ini, katanya tuh ya. Nah, ada yang ngerjain gini, 6 pangkat 5, negatif 5, dia nulisnya negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6 kali terus sampai 5 kali gitu ya. Dan hasilnya negatif 6 pangkat 5. Ini salah. Nah, salahnya di mana? Coba tadi yang karena resenya berkali-kali ya, Arsyad silakan. Arsyad gimana yang ini? Yang lainnya silakan berdoa dulu. Gimana, Syad? Pengen Adi ditinggal dulu. Ya, Pak. Salahnya di mana nih? Salahnya Hmm. dari awalnya banget, Pak. Dari awal banget. Harusnya gimana nih? Harusnya yaitu sih ini kan 6 minus akar 5 ya. Harusnya itu jadiin akar jadi 1/6. Nah, 1/6 itu dikali berkali-kali jadi 1/, itu berapa sih kalau 5 kali jadi tuh 2 3 4 5 36 ya. Oh, jadi 1/6 pangkat 5 gitu ya maksudnya? Ya, coba. Jadi jadi 1/6 dalam kurung 5 gitu. Dalam pangkat mungkin maksudnya bukan dalam Ya, kurung. pangkat 5. Oh iya, sip ya. Udah ngerti Pagi, udah kebayang maksudnya. Oke, yang lain nggak usah ditanya ya, udah bener jawabannya kok ya ini Mah ya. Jadi kalau misalkan nih karena dia pangkatnya negatif, oh udah berarti dia ubah dulu menjadi 1/, ya, bukan jadi negatif 6 kalinya berulang sebanyak 5 kali kayak gini ya, salah ini ya. Jadi kalau pangkatnya negatif kayak gini berarti harus diubah dulu jadi 1/6 pangkat 5. Kalau mau dihitung sampai hasil akhirnya boleh, dia tinggal 1/6 kali 1/6 terus sampai 5 kali gitu ya. Ini angkanya terlalu besar ya, makanya tadi Arsyad juga agak lama, 36 kali 6. Oh, angkanya ratusan ribuan mungkinnya di sini Mah ya. Jadi cukup sampai sini juga udah oke. Gitu ya, ini untuk konsep. Sip lah, gokil ya. Oke, lanjut ke sifat operasi berpangkat. Tadi tentang pangkat positif 0 sama negatif gitu ya. Sekarang sifatnya.
kita operasikan lah ya si pangkat-pangkat ini. Hanya ada 3 buah prinsip yang harus kalian pahamin atau diingat-ingat, yaitu kalau misalkan ada sebuah bilangan atau 2 buah, maksudnya ya 2 buah bilangan berpangkat yang basisnya itu sama, dikalikan maka pangkatnya tinggal dijumlahin aja. Kalau dibagi atau diper kayak gini, pangkatnya dikurangin. Kalau pangkat dipangkatin lagi, tinggal dikaliin pangkatnya. Contohnya ya, biar kebayang langsung ke contoh soal nih ya. Misal nomor 1 nih, 4 pangkat 4 kali 4 pangkat 7. Ini kalau misalkan kalian ngerjainnya manual, 4 pangkat 4 dihitung dulu angka hasilnya berapa gitu ya. Terus kemudian nanti hasilnya itu dikaliin lagi sama 4 pangkat 7, 4 kali 4 kali 4, 7 kali gitu ya. Dijamin pusing ini ya, belum juga nanti bisa aja salah ngitung pas kontraknya, riweuh pokoknya mah ya. Jadi kalau misalkan kalian tahu prinsip ini, nah betul kata Bang Arsyad nih ya, tinggal ditambahin aja pangkatnya, bukan akar ya Arsyad ya, pangkat maksudnya 4 pangkat 11 dong, harusnya kan 4 tambah 7. Ini 4 karena di sininya 4, terus di sini yang pangkat 7 ya 4 tambah 7 berarti 4 pangkat 4 tambah 7 berarti jadinya 4 pangkat 11. Gitu ya. Jadi tanpa harus ngitung 4 pangkat 11 hasil akhirnya itu berapa, karena angkanya sangat besar sekali gitu ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang saintis, mereka ambil simpelnya aja gitu, nggak perlu ngitung sampai eksaknya. Jadi nomor 1 ini karena dia basisnya sama-sama 4 nih ya, sama-sama 4. Terus kemudian dia akan dikalikan, udah tinggal pangkatnya ditambahin aja. Nomor 2, ada yang bisa nggak 3 pangkat 10 kali 3 pangkat 22? Berapa nih? Ada yang bisa nggak? So, ketikin di kolom komentar kalau ada yang tahu. Tiga pangkat 10 kali 3 pangkat 22. Tanya lagi aja. Ini nggak ada yang jawab di kolom komentar. Ogi pilih Adi. Adi. Apa? Adi nomor 2 nih. Kumaha nomor 2. Gitu aja. Di gimanain, Di? Ya, apanya? Nomor 2. Ya, kali dulu, habis itu baru kerjain. Gimana? Kali dulu. Gimana kalinya maksudnya nih? Kita lihat nanti. Tambah dulu aja. Tambah apanya? Apa namanya? Pangkatnya. Pangkatnya tambahin. Tadi katanya kali, bukan ya? Bukan kali ya? Ya kan kalau di situ ya kali. Oh iya. Kalau dikali berarti pangkatnya tambahin ya? Ya. Jadi ini 3 pangkat berapa? Apa? 3 pangkat 32. 32 ya. 32 tuh dapat dari 10 tambah 22 ya. Oke. Ya. Sip lah. 3 pangkat 32. Mantap ya. Oke, nuhun ya Adi ya. Lanjut ke nomor 3. Ada yang bisa negatif 2 pangkat 4 kali negatif 2 pangkat 5. Lihat basisnya. Basisnya sama atau enggak? Kalau sama berarti tinggal dijumlahin aja pangkatnya. Nomor 3. Ada yang tiba-tiba keluar nih ya. Sudah kayak gini teh. Suka ada yang tiba-tiba. Ayo siapa? Pogi mau pilih. PKT ada beberapa yang keluar. Pajak. Pajak nomor 3 aja. Gimana aja? Pajak.
M Fajar Ya. Salman. Ja, nomor 3 aja gimana nih? Negatif 2 pangkat 4 kali negatif 2 pangkat 5. Gimana ini? Digimanain? 2 kali 2 kali 2 kali 2 Terus? dikali min 2 pangkat 5. Yakin? Insya Allah. Salah sebenarnya. Sebentar, Pak. Lihat basisnya. Basisnya gimana? Basisnya sama ya, sama-sama negatif 2 kan? Sama-sama negatif 2. Nah, terus kalau misalkan sama, berarti kalau dikalikan Min 2 diapain kali teh? 9. Min 2 kali 9. Min 2 pangkat 9. Gitu ya. Pangkat 9 itu dari mana? 4 tambah 5. Iya ya, jadi di sini teh min 2. Nah, karena basisnya sama ya, pangkatnya tinggal tambahin aja. 4 tambah 5 tadi itu ya. Nah, jadi min 2 pangkat 9. Oke, jadi sekali lagi kalian tidak perlu menghitung satu persatu dulu ya. Si ininya apa? Si ini gitu ya, min 2 kali pangkatin 4, min 2 kali min 2 kali 2, nggak usah. Perhatikan dulu si lawannya nih. Yang dikaliinnya tuh sama apa lagi. Kalau sama-sama negatif 2 atau basisnya sama gitu ya, maka tinggal jumlahin aja si pangkatnya kalau misalkan mereka dikalikan gitu ya, kayak gini nih. Dikalikannya berarti dia si pangkatnya jumlahin aja. Kalau beda gimana Pak? Nah, kalau beda berarti harus dihitung satu-satu. Contoh nih ya. Kalau misalkan gini, 3 pangkat 3 kaliin 5 pangkat 2. Ini nggak bisa, jadinya di sini 15 kali pangkat 6. Pangkat 5 itu ya, pangkatnya tambahin. Ini salah. Kenapa? Karena di sini si basisnya beda. Ini beda. Nah, kalau misalkan basisnya sama kayak yang tadi gitu ya, meskipun dia negatif 2 gitu ya. Sama-sama negatif 2 gitu ya. Nah, karena dia sama di sininya, maka kalian tinggal jumlahin aja si pangkatnya. Ini tetap min 2, pangkatnya jumlahin jadi 9. Gitu, selesai. Ya, itu kalau misalkan si dua buah bilangan berpangkat dioperasikan dan si basisnya itu sama, harus sama. Oke, lanjut lagi ya ke nomor kenapa? 4-nya ada 2 nih. Nomor 4. Arsyad udah tadi mah ya. Tapi bolehlah kalau mau lagi sih. Arsyad gimana nomor 4 yang ini? Nomor 4 ya. Yang 4 pertama ya, yang min 3 pangkat 5 kali min 3 pangkat 2. Terus Jadi yang kalau yang bawah itu kan sama angkanya. Jadi 6 tambah 0, 2 pangkat 6 tambah 0. Jadi kan 2 pangkat 6. Bukan yang ini nih, yang 4 yang pertama dulu. Yang atas yang bawah? Yang atas. Yang atas. Ya, nah itu ditutupin lah. Minus 3 pangkat 8. Minus 3 pangkat 8. Nah, dari mana nih minus 3 dapat 8-nya? Boleh dibilang hitungnya dari belakang dulu, jadi minus 5 pangkat 5 kali minus 3 pangkat 3. Terus minus 3 pangkat 5 ditambah 3 jadi minus pangkat 8. Oh, mantap ya. Jadi di sini Arsyad peka nih, mantap nih. Karena tidak terlewat sama yang ini nih ya. Ini tuh pangkat, ada pangkatnya nih. Ini pangkat 1 sebenarnya tuh ya. Jadinya tadi Arsyad tuh gini. Kan ini tuh sama, semuanya tuh sama ya. Ini sama. Maka kalau misalkan sama, berarti prinsipnya sama kayak yang di sini nih. Pangkat ini masih sama, tinggal pangkatnya jumlahin. Berarti jadi min 3 pangkatnya semuanya jumlahin ya, 5 tambah 2. Ini jangan lupa yang ini nih, ini ada pangkatnya 1 ya, tambah 1. Biasanya kalau pangkat 1 itu nggak ditulisin, makanya di sini untuk keperluan perhitungan kita munculin aja si angka satunya gitu ya, jadi biar tepat ngitungnya. Jadi min 3 pangkat 8 gitu ya Pak. Ini disuruh ditentuin sampai akhirnya, nggak usah lah ya.
pangkatnya juga besar gitu ya, dan nanti akan si angka-angkanya juga akan akan sulit juga nanti ngitungnya tuh ya, bisa salah atau apa gitu ya pas perhitungan. Oke, lanjut ke yang nomor 5 sekarang. Nomor 5 nomor 5. Ini nomor 4-nya ada 2. 4 yang kedua lah maksudnya teh. Jangan Arsya dulu yang lain lah. Nomor 4 yang kedua nih, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 terus per 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 0. Coba cek yang lain selain Arsyad biar kesempatannya sama ya. Mohon maaf Arsyad ya, nanti yang berikutnya lah, kesempatan berikutnya biar semuanya kebagian nih. 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 0. Ini mohon maaf di sebelah Paugi ada yang ngajar. Jadi agak berisik. Oke, ada yang mau jawab nomor 4 selain Arsyad ya, selain Arsyad nih. Yang Arsyad udah. Mungkin benar ya, coba nanti kita cek ya. Kita cek nanti jawabannya yang Arsyad nih. Divan, Pogi ngobrol sama Divan aja langsung nih. Divan, boleh unmute? Ya Pak. Oke, sip. Divan, gimana nih cara ngejainnya? Divan tadi dapetin angka 2. 2 pangkat 3 ditambah yang atas itu 2 pangkat 3 kan tambah itu pangkatnya ditambah 4. Terus yang bawah pangkatnya ditambah 0. 6 tambah 0 gitu. Jadi kan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 6. Nah itu rumusnya tadi kurang apa? Oke, sip. Kurang 6. Jadi 7 dikurangin 6. Kenapa dikurangin tadi? Karena rumus. Ini ya. Karena rumus Pak, ya betul. Prinsipnya ya, kalau misalkan si pangkatnya itu dibilang perpangkatan ini itu dibagi atau per gitu ya, si pangkatnya tuh tinggal dikurangin aja ya. Di sini tuh jadi 2 pangkat 7 dikurangi 6 sehingga hasilnya tuh jadi 2 pangkat 1 atau 2 hasilnya gitu ya. 2 pangkat 1. Wah, sip ya. Ini boleh ya yang mau screenshot silakan. Karena nanti mungkin ya di PTS Pogi akan ujikan juga soal-soal ini nih. Sip, bagus. Tinggal ada nomor 5 sama nomor 6 ya, 2 terakhir. Pogi coba catat dulu nama-nama tadi yang udah aktif ya. Tadi Teh Adi. Terus kemudian siapa lagi? Divan ya. Ada Arsyad, luar biasa aktif bisa. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi Paja ya Pak. Paja. Oke, yang nomor 5 sekarang, nomor 5 nih. Negatif 5 pangkat 3 pasti Arsyad yang ginian nih. Negatif 5 pangkat 3 kali negatif 5 pangkat 4 per negatif 5 pangkat 9. Coba. Ada lagi yang mau jawab nggak? Saat terus ini. Saat terus. Bagi random aja. Nanti tenang aja kalau misalkan emang nggak bisa, Pak, saya nggak bisa itu yang menjadi ini. Takut ya saya mau keluar aja dari meeting sebentar dulu, misalkan. Nanti kalau udah selesai dia ada yang ditunjuk baru saya baru lagi. Jangan takut kayak gitu. Insya Allah nggak akan langsung dipermalukan kalian ya kalau misalkan nggak bisa. Jadi kalau misalkan nggak bisa teh nanti bisa dibantuin justru ya. Nanti teh ketahuan, oh ini salahnya teh di sini. Ayo kita bantuin di sini dibimbing gitu ya. Biar nantinya bisa. Jadi jangan akan dipilih random nih. Wah keluar gua terus masuk lagi ke meeting, jangan ya. Meskipun mungkin hanya gangguan sinyal atau apa. Oke, Pak Ogi pilih ke yang belum ngobrol ke. Kalau Zaidan gimana Zaidan, halo. Ya Pak. Oke, Zaidan, ayo kita coba bahas nomor 5. Zaidan bisa ngerjain nomor 5? Nomor 5. Insya Allah. Bisa tuh ya.
Kalau gitu tulisin di papan tulis, Zaidan sebutin aja. Ada yang tanya lagi nggak dari Bentar, tulis dulu nih. Min 5 pangkat 3 kali min 5 pangkat 4 per min 5 pangkat 9. Nah, gimana nih ngerjainnya? Ya, atasnya we dulu kan dijumlahin. Min 5 pangkat 3 tambah 4. Min 5 pangkat 3 tambah 4 gitu. Terus per Hasilnya 8. Terus ya udah atas kurang bawah. Jadi min 5 pangkat 8 kurang min 5 pangkat 9. bentar, 8 dari mana? Kan 3 tambah 4, Pak. Wah, masa 8 3 pangkat 4. Astagfirullah, nggak bisa pertambahan. 7. 7 ya. Oke. Tuh, ini 7 per min 5 pangkat 9 gitu. Terus gimana lagi? Ya udah kurangin, Pak. Min 5 pangkat 7 kurang 9. 7 dikurangi 9 berapa? Min 2. 5 pangkat min 2. Kalau misalkan ini pengen dijadiin pangkat positif, nah gimana? Bisa nggak? Pangkat positif. Nah, kan ini pangkatnya negatif 2 nih. Pengen jadi positif pangkatnya itu gimana caranya? Di 1/2 ini dipecahin. Ada pecahan. Nah, jadi 1 per min 5 pangkat 2. 2. Atau disederhanain lagi jadi 1 per 10. oh, maksud 10. 25 ya. Nah, ini ada sip lah nuhun ya Zaidan. Jadi suka ada yang kebalik-balik kayak gitu kadang-kadang ya. 5 pangkat 2 10 Bro. Jadinya saya pangkat 5 kali 5 jadi dikaliin ya. Kadang-kadang juga ada yang kayak gitu ya, dan apa ya itu biasa. Paugi juga pernah kayak gitu ya. Salah ngitung si pangkatnya jadi perkalian. Nah, nanti pas di PTS hati-hati. Paugi saranin nanti pas PTS itu kalian coba cek berkali-kali kalau masih ada waktunya gitu ya. Misalkan nih pertama ngerjain soal semuanya kerjain beres gitu ya. Nanti jangan langsung tiba-tiba disubmit aja atau dikirim ya. Tenang aja dulu kalau masih ada. Cek satu persatu kerjain lagi gitu dari awal. Khawatir kayak tadi gitu ya. Misalnya 4 tambah 3 jadi 8. Kan itu lebar pisan ya. Kalau di atasnya salah nih dari sini ini salah ini misalkan ke bawah udah pasti salah gitu, udah ya berantakan gitu ya. Ini atau jadinya mungkin frustasi atau kesel gitu ya pas kerjain teh ini gimana kok di option jawaban nggak ada terus si jawabannya teh. Jadi nanti berkali-kali disaranin dicek ya. Tapi di maintenance juga waktunya ya, jangan sampai karena terus-terusan berulang dicek gitu ya dan jadi kita habis soal yang berikutnya nggak sempat dikerjain ya. Ini latihan aja buat kalian nanti gimana caranya memanage waktunya dan bisa cepat dengan pekerjaannya gitu ya. Tip bagus. Terakhir nomor 6 nih. Yang di sana nomor 6. Nomor 6 teh soalnya kalau gitu dulu nih ya. 6. 3 pangkat 4 kali pangkatin 3 lagi kali 3 pangkat 11 kali 2. Pangkatin lagi 2. Oke, ada yang bisa? Boleh siapa? Yang belum teh. Yang belum. Ke Hugo deh, Hugo lah. Go. Assalamualaikum. Ya Pak. Ya nih Hugo. Go gimana nih cara yang ngerjain nomor 6 bisa nggak? Nomor 6 bisa ngerjain? Nomor 6. Yang ini Pogi tulisin di papan tulis. Ditambahin Pak. Pangkatnya ditambahin. Jadi gimana? Ini ibu 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Gitu. Dalamnya saya ditambahin juga nggak? Nah, hati-hati untuk yang ini nih ya.
Lihat rumus yang ini. Kalau ada bilangan pangkat, dipangkatin lagi, maka Hugo harus kalikan dulu nih. 4 kali 3 dulu. Gitu, dikaliin dulu Go. Coba 3 pangkat 4, dikepangkatin lagi 3, berarti 4-nya kaliin 3 dulu. Jadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 12. Nah, ini 3 pangkat 12. Terus kaliin, ini juga sama nih. Pangkatnya dikaliin dulu. Jadi berapa? 3 pangkat? 3 pangkat 22. 22. Sip. Nah, udah gini? 3 pangkat 12 tambah 22. Tambah 22. Berarti jadi 3 pangkat 34. Tuh ya, gampang ya, bisa. Jadi kalau misalkan ada yang bilangan pangkat dipangkatin lagi, maka kita kalikan dulu si pangkatnya, kaliin dulu, terus kemudian udah dikaliin, tinggal lihat aja operasi yang berikutnya apakah kali, bagi, atau udah ya, kali sama bagi doang. Kalau ditambahin enggak ada. Itu ya. Untuk sifat operasi bilangan berpangkat ini silakan nanti kalian pelajarin ulang lagi. Coba kalau Pak Ogi tanya yang inilah terakhir, soal terakhir. Min 2 pangkat 3 tambah min 2 pangkat 2 tambah min 2 pangkat 1 tambah min 2 pangkat 0. Cik ada yang bisa nggak? Siapa aja lah ini mah ya. Oke, nggak usah pilih. Siapa aja yang bisa, silakan resen. Nanti Oke kasih poin. Min 2 pangkat 3 tambah min 2 pangkat 2. Ada yang bisa? Oke, kasih poin 2 poinnya ini Mas, langsung. Minus 5. Siapa nih? Arik. Oh, Arik. 5. Minus 5 katanya. Gimana cara nyarinya? Cara ngitungnya? Minus 2 pangkat 3 sama dengan minus 8. Terus? Ditambah minus 2 pangkat 2 sama dengan 4. Terus? Ditambah negatif 2. Oh, ini langsung negatif 2 aja gitu. Terus? Ditambah 1. Tambah 1. Oke ya. Jadi negatif 5. Negatif 5. Oke, sip, bagus Arif, makasih udah jawab pertanyaan ini. Jadi hati-hati untuk yang di sininya. Ini pangkat Pak, basisnya sama. Nah, kalau misalkan tadi katanya kalau basis sama tinggal pangkatnya tambahin ya, hati-hati. Basis yang sama, kalau misalkan dipangkatin itu yang dijumlahin tadi gitu ya, itu untuk operasi perkalian aja ya, bukan penjumlahan. Hati-hati kalau penjumlahan di sini, berarti kalian harus hitung satu persatu kayak gini nih, kayak yang Arik tadi kerjain. Tapi kalau misalkan di sini perkalian ya, maka pangkatnya tinggal tambahin aja, gitu ya, pangkatnya tambahin aja kalau perkalian. Tapi kalau penjumlahan, wayahna harus dihitung satu persatu. Ini berapa gitu ya, ini berapa, meskipun si basisnya sama. Hati-hati jangan sampai kejebak gitu ya. Ya, Pagi catat dulu nama-nama yang tadi yang sudah aktif. Tadi itu Zaidan ya. Zaidan poin kedua, terus kemudian siapa lagi tadi teh? Hugo ya. Hugo sama Arik ya, Arik di sini 5 poinnya. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Apalagi yang akan dibahas di topik PTS nanti. Bentar, ini. Notasi ilmiah, ini yang terakhir lah buat hari ini ya. Notasi mahasiswa terampil dalam operasi bilangan dalam bentuk notasi ilmiah. Ini notasi ilmiah ini akan dipergunakan di beberapa pelajaran lainnya ya, selain matematika, bisa fisika, kimia, biologi mungkin ya, atau di IPS juga ya, tentang geografi atau ekonomi mungkin bisa ada juga ya. Jadi ini akan terus banget dipergunakan untuk nanti jenjang berikutnya terutama. Skill yang diharapkan adalah bagaimana kalian menafsirkan bilangan yang sangat besar sekali atau sangat kecil sekali nominalnya gitu ya, menjadi bentuk notasi ilmiah gitu ya. Contohnya yang ini nih, ini masa bumi itu kan 597 nolnya ada berapa nih ya. Nah terus kemudian bagaimana diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku gitu ya, nama lainnya. Kita tinggal hitung si angka
setelah angka 5 nih ya. Setelah angka 5 ini angkanya ada berapa? Itu jadi pangkat 10 pangkat 24. Ini ada 24 angka nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3, 24 ya. Jadi sini bisa dituliskan, diringkas, jadinya 5,97 kali 10 pangkat 24 kilogram gitu ya. Jadi meringkas gitu ya. Jadi lebih ringkas, lebih simpel dibanding kita harus nulis kayak gini gitu ya. Nominalnya sangat tidak efisien gitu ya. Kita coba lihat syaratnya. Jadi kalau misalkan notasi ilmiah ini, syaratnya adalah kita tulis dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Ini nih ya. Nah, dengan si A-nya ini, angka yang di depannya sini harus bilangan antara 1 sampai 10. Gitu ya. Nggak boleh lebih dari 10, nggak boleh kurang dari 1. Gitu ya, harus di antara 1 sampai 10. Si N-nya harus bilangan bulat. Contoh misalkan untuk notasi ilmiah 2300. Nah, kita coba jadiin dia notasi ilmiah jadi 2,3. Dari mana Pak ini? Si 2,3 ini diambil dari angka ini 23 dia depannya tuh. Ini kasih pembatas di sini ya. Ini. Kita batasin di sini set gitu ya, dipenggal gitu ya 2.300 gitu ya. Nah, si 2.300-nya dua angka selain nolnya itu jadi koma gitu ya, 2,3 kali 10 pangkat 3. Tiganya dari mana? Tiganya itu dapat dari ini nih. Ada 3 buah angka di sini. Ada 3 buah angka. Ya, di angka setelah angka 2-nya itu ada 3 buah angka. Jadi 10 pangkat 3. Gitu ya, kalau misalkan kita mau menuliskan ke dalam notasi ilmiah. Contoh lagi misalkan 8.500.000. Kita penggal nih ya. Si 8 sama 5-nya ini kita penggal. Set gitu. Jadi pisah. Jadi di sini berubah 85-nya itu jadi 8,5 kali 1 juta. 1 jutanya ini dapat dari ini nih ya. Ini kan ada 6 buah angka nih. Nah, makanya sini 1 juta. 1 juta kan angka nolnya itu ada sebanyak 6 buah. Atau kita ringkas jadi 8,5 kali 10 pangkat 6 gitu ya. Jadi pangkat 6-nya ini diperoleh dari ini sejuta tadi ya. Sejuta diperoleh dari si angka deretan angka setelah angka 8 ada 6 buah angka di sini tuh ya. Kalau 144 berarti ya kita penggalnya dari angka 1 di sini, kita penggal 1,44 berarti ya nantinya tuh. Terus kaliin 100 juta di sini ya. 100 juta itu angkanya itu di sini ada sebanyak 8 buah angka nih ya. Ada 8 buah angka, makanya di sini nolnya ada 8 dan jadinya kita jadiin notasi ilmiah berarti jadi 1,44 kali 10 pangkat 8. Nah, kayak gitu ya gampangnya ini mah ya untuk yang penulisan notasi ilmiah. Untuk yang pangkat negatif, Pogi nggak ujikan. Tapi nanti kalian bisa baca-baca lagi nih ya. Pogi ringkas aja karena waktunya juga mepet. Gitu ya, kalau misalkan yang pangkat negatif, itu artinya sih untuk penggunaan angka yang kecil sekali ini ya. Kita lihat di sini 0,00085, kita jadiin dia 8,5 nih dibagi. Nah, kalau yang tadi bedanya, kalau yang di angkanya sangat besar dia dikaliin kali 1 juta. Kalau ini dibagi nih ya, 8,5 kali 10 pangkat min 6. Biasanya kan pangkatnya itu di positif ya, pangkatnya itu positif jadi 10 pangkat 6. Karena dia pembagian di sininya nih, maka ini berubah jadi negatif gitu ya. Nggak terlalu inilah yang pangkat negatif mah. Oke, silakan resen yang tahu jawabannya. Tentukan hasil dari 2 pangkat, bukan hasil nih ya, jadi bentuk biasanya 2,5 kali 10 pangkat 5. Bentuk biasanya kayak gimana nih? 2,5 kali 10 pangkat 5. Dibaliknya, kalau misalkan yang ini, kita kasih contoh dulu lah. Kasih contoh dulu. Misalnya ada bilangan, pasti arset lagi. Bentar ya, Pogi kasih contoh dulu nih, biar yang lainnya juga enggak. Misalkan ada 3,14
kali 10 pangkat 8. Misalnya gini nih ya. Maka ini artinya si 3,14 ini kaliin dengan 10 pangkat 8 itu berarti nolnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak gitu. Terus ditinggal kaliin aja ya. Di sini kan komanya itu di belakangnya ada 2 buah gitu ya. Jadi di sini coret. Jadi 3, 1, 4 tinggal tambahin 0 sisanya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah gitu. Cara mengubah bilangan notasi ilmiah ke dalam bentuk biasa gitu ya, enggak jadi notasi ilmiah. Jadi 3, 1, 4 nolnya ada 6. Lagi ini ya, misalnya 1,25 misalkan kali 10 pangkat 7 misalnya nih. Pangkat 7. Berarti di sini tulis di sini 1,25 kali 10 pangkat 7, tinggal tulisin angka nolnya sebanyak 7 kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Terus karena di belakang komanya ini ada 2 buah angka, di belakang koma ini ada 2 buah angka, kita coret 2 angka nolnya. Berarti jadi di sini 125, nolnya tambahin ada tinggal sisa 4 buah ya. 1, 2, 3, 4 selesai. Begitu. Bagaimana cara mengubah bentuk notasi ilmiah yang di bawahnya itu ada desimal, kita ubah jadi bentuk biasa. Berarti coba yang 2,5 kali 10 pangkat 5 nih. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Kali 10 pangkat 5. Ih, coba siapa ini yang nanya? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab maksudnya ya? Mau jawab. Tahu mah tahu gitu ya, tapi kadang suka malas jawab. Kayak gitu ya. Tahu mah tahu, tapi kadang suka ini. Ya kok dipilih aja lah ya, kalau nggak ada yang raise hand. Coba ke Haikal deh, Haikal. Halo Haikal. Ya Pak. Oke, Kal. Yang 2,5 kali 10 pangkat 5 nih, gimana caranya mengubah ke jadi bentuk biasa? Berarti 2,5 kali 10 kali 10. Terus teh. Terus Nolnya ada 5 Bu. nolnya ada 5 betul. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus udah gini? Ya langsung 250.000. 250.000. Ini kan satu angka di belakang koma nih ya. Ini kita coret 1 buah angka nolnya. Berarti di sini 25, tinggal tambahin di sininya nolnya ada 4 tuh, 2, 3, 4. Ya betul ya, 250.000. Sip. Nah, gitu ya. Kalau misalkan untuk yang 2,5 kali 10 pangkat 5. Ada satu soal lagi. 3 buah ya. 1,44 kali 10 pangkat 4. Nah, Pak Wi munculin semuanya aja deh ya. Coba yang kedua, ada yang mau jawab lagi? 1,44 atau ketikin di kolom komentar deh ya, nggak apa-apa lah. Kali 10 pangkat 4 nih. 6,4 kali 10 pangkat 4 juga. Oke, ada yang mau jawab? Yang kedua. Yang kedua 1,44 kali 10 pangkat 4. Satu 1,44 kali 10 pangkat 4. Ada yang mau jawab? Gak ada. Ada yang mau di sini nih ya. Pak Ugi pilih satu lah. Satu ke Agna deh, Agna. Ya Pak. Oke, Agna.
1,44 kali 10 pangkat 4. Gimana nih caranya buat jadi ke bentuk biasa? Ya, 1,44 Poin kali 44 kali 10 dengan 40. Oke. 1,004-nya. Terus Udah ada 44 jadi keluarin 20. Udah ada 44, sini 2 angka di belakang koma, di sini coret 2 angka nolnya. Terus kemudian dituliskan 144 terus nolnya tambahin berapa? 2. Oke. Hasilnya ini ya, gampang ya. Sip, thank you Agna. Terus sekarang ke yang berikutnya yang 6,4. Ini tadi ada yang komen kalau nggak salah, coba ya. Tadi siapa yang komen di sini? Oh, Divan ya, Divan 64.000. Kita coba lihat ya, di sini kan 6,4. Pogi pindahin geser sedikit ke bawah nih ya. Oke. 6,4 kali 10 pangkat 4 tuh jadi nolnya ada 4 nih ya. Oke, berarti di sini jadi 6. Sorry. Cek dulu angka di belakang nolnya nih ada berapa? Ada 1 buah, berarti di sini coret 1 angka di angka nolnya. Jadi di sini 464, tambahin nolnya ada 3. Jadi 64.000 ya. Sip. Gampang. Jadi ini juga akan berguna nanti kalau misalkan kalian diminta untuk mengurutkan bilangan notasi ilmiah ini nih ya. Bagaimana cara mengurutkan ini nih? Manakah yang paling kecil, mana yang paling besar nilainya? Yang paling kecil tentu yang ini ya, pangkatnya 4. Pangkatnya 4 itu paling kecil. Tapi di sini ada 2 pangkat 4-nya. Nah, kita tinggal bandingkan aja. 1,44 dengan 6,4 tentu yang paling kecil adalah yang 1,44 ya. Yang ini nih. Dibanding dengan 6,4 atau 6,40 nih ya, 6,40. Kalau misalkan mau ditulis nolnya biar digitnya di sini sama juga ada 2 buah angka. Meskipun pangkatnya sama, kalau misalkan pangkatnya sama mau dilihat mana yang paling kecil, mana yang paling besar, kalian tinggal cek di angka depannya nih. 1,44 atau 6,4 yang paling kecil. Gitu ya, yang ini yang paling kecil. Yang kedua ini berarti yang terakhir yang paling besar adalah yang pangkat 5. Tentu karena di sini 10-nya pangkat 5, berarti dia angkanya sangat besar sekali gitu dibandingkan dengan yang ini pangkat 4. Gitu ya, kalau misalkan kalian diminta untuk mengurutkan suatu beberapa bilangan tapi bentuk merekanya itu kayak notasi ilmiah kayak gini gitu ya. Oke. Oh, ada lagi nih. Nah, ini soal yang ada di hiburan Kubro atau apa ya, Sugro. Pogi lupa. Ini pernah Pogi ujiin pas kalian di Getter ya, belajar kelompok. Tentukan hasil dari yang pertama nih, yang 5 kali 10 pangkat 2 kali 3 kali 10 pangkat 4. Pogi langsung bahas aja. Caranya kalau misalkan kalian nemuin operasi dengan bilangan notasi ilmiah, kalian simple aja ngerjainnya nih. Coba perhatiin di papan tulis yang ada di layar. 5 kali 10 pangkat 2 ini kali 3 kali 10 pangkat 4. Nah, gini ya. Tinggal kerjain angka perkalian angka depannya dulu. 5 kali 3 dulu berapa gitu ya. 5 kali 3 berarti jadi 15 nih. Terus kemudian yang 10 kaliin sama yang 10 lagi. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 4. Basisnya sama, berarti tinggal jumlahin pangkatnya ya. Ini 2 tambah 4 gitu ya. Kayak gini. Berarti kita rapiin dulu. Ini 15 kali 10 pangkat 6. Gini kan ya. Nah, terus sudah gitu. Ya sudah, tinggal sesuai syarat. Karena ini nggak boleh lebih dari 10, berarti kita jadiin dia koma. 1,5 kali 10 kali 10 pangkat 6 gitu ya. Ini cara kalau misalkan mau menjadikan dia koma gitu ya, 1,5. Kenapa kayak gini Pak? Karena 1,5 kali 10 kan jadi 15 ya kalau dihitung balik gitu ya. Nah, sehingga kita tinggal gabungkan aja 10 pangkat 1 ini dengan 10 pangkat 6
dapat hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 7. Gitu ya. Ini untuk yang nomor 1. Ini boleh kalian screenshot dulu. Bagaimana cara mengoperasikan dua buah bilangan yang dua bilangannya itu bentuknya pakai notasi ilmiah. Ini kalian tidak perlu hitung dulu ini 500 gitu ya, ini jadi 30.000, nggak usah. Kalian tinggal hitung aja atau kalikan aja angka depannya dulu, kaliin, terus kemudian 10-nya kaliin. Udah gitu ya, tanpa harus menjabarkannya dulu. Karena kalau misalkan dijabarin dulu, oh ini bakal gede banget. Kalau misalkan soalnya yang angkanya pangkat 11, 12 gitu ya, akan ribet banget kalau dihitungnya kayak gitu diubah dulu ke bentuk biasa. Oke ya, ini yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Oke, ini yang kedua pembagian nih 1,25 kali 10 pangkat 16 per 5 kali 10 pangkat 6. Ini berarti sama kayak tadi, tinggal kalian operasikan angka yang depan, maksudnya angka basisnya dulu. 1,25 kali 10 pangkat 16 ini per 5 kali 10 pangkat 6. Nah, kita tinggal bagi aja, operasikan ini bagi sama ini, terus kemudian ini sama ini gitu ya. Ini 16, sorry. Ini salah, harusnya 16. Ini 16. Nah, oke. Tapi kalau misalkan kita operasiin 1,25 dibagi 5 ini agak susah. Karena yang 1,25 ini kan pecahan desimal gitu ya, dan angkanya lebih kecil daripada 5, maka kita bisa akalin si 1,25 ini menjadi 125. Caranya gimana? Jadi ini 1,25 ini kaliin dengan 100. Dia dapat dari sini nih ya. Maka karena di sininya udah ada 100, kita tinggal kurangin 2 gitu ya, dari 10 pangkat 16 tadi jadi 10 pangkat 14. Jadi berkurang 2 buah pangkatnya nih. Asalnya 16, dia berubah jadi 14 karena kita butuh angka 100 di sini ya. Untuk dikaliin sama 1,25. Yang bawah nggak diapa-apain. Oke. 1,25 kali 100 berubah jadi 125 kali 10 pangkat 14. Nah, kalau udah kayak gini, ini lebih mudah nanti pembagiannya. Oke, ini Pogi fullin aja deh ya, biar lebih jelas. Oke, terus di sini tinggal dibagi aja 125 dengan 5. Ini dibagi nih ya, berarti jadi 25 kali. Nah, ini pembagian nih, basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal dikurangin. 10 pangkat 14, berarti jadi 10 pangkat 8, gitu ya, 14 kurangin 6 gitu ya, langsung aja. Kita tulisin ini biar nggak lupa gitu ya. Nah, oke, ini 25 kali 10 pangkat 8 jadinya. Ini kita ubah jadi 1,25 ya. 1,25. Ini jadi pecahan desimal biar kurang dari 10 ya, 2,5 kali 10 kali 10 pangkat 8 berarti jadinya 10 pangkat 9. Nah, kayak gitu ya. Ini sempit banget ininya. Space-nya. Gitu ya. Oke, ini untuk yang soal yang kedua tadi. Jadi bagaimana kalau misalkan kita mau operasikan notasi ilmiah ke bentuk perkalian, ke pembagian gitu ya. Jadi kalian cukup mengalihkan angka depannya saja sama angka belakangnya saja, terus kalian operasikan kayak gini gitu ya, tanpa harus menghitung manual gitu. 1,25 kali 10 pangkat 16 10-nya ada 0-nya ada 16 buah gitu, kaliin satu-satu, ini akan lambat sekali gitu ya. Kalian bisa gunakan cara kayak gini. Ada yang ditanyain dulu sampai sini? Atau mau diulang lagi bagian mananya gitu, boleh. Bisi tadi Pogi jelasnya kurang terdengar gitu ya, atau kurang jelas, atau ada yang masih ini. Oke, kenapa 10 pangkat 14? Oh, yang tadi yang di atas nih ya, yang pertanyaan Hilman nih. Kenapa Pak tadi ada 10 pangkat 14? Kita fokus ke yang atas nih. Ya.
bagian sini. Kan di sini kita itu mau menjadikan 1,25 ini menjadi 125 supaya kita bisa membagi enak baginya gitu ya. 1,25 ini dibagi 5 tuh jadi enak. Kalau misalkan kita jadiin 1,25 itu jadi 125. Sehingga kita modifikasi, kita akalin nih. Kan di sini asalnya 10 pangkat 16 nih ya. Ini 1,25 kaliin dengan 100-nya diperoleh dari 10 pangkat 16 tadi. Asalnya kan 16 nih, yang sebelah sini dikurangin 2. Berarti jadi 14. Gitu ya, karena ada angka 100 yang keluar dari sini nih. Keluar dari 10 pangkat 16. Karena kalau misalkan 100-nya ini kan dibalikin lagi ke 10 pangkat 14 tadi, kaliin gitu ya, 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 14 kan jadi 10 pangkat 16 kan nantinya. Gitu ya. Jadi biar ini terkalikan gitu ya. 1,25 kali 100 kan berarti jadi 125 gitu. Targetnya itu tuh biar jadi bisa mudah membagi 125 dibagi 5 gitu yang ini. Tujuannya dari situ man. Biar keluarin dulu. Asalnya di 16 berkurang 2 buah nolnya. Jadinya berkurang sih 16-nya berubah jadi 14. Gimana man, ngerti yang ini? Atau diulang lagi? Ya Pak, oke. Sip. Yang lain ada yang mau nanya juga? Atau Pak ulang lagi sekali lagi? Boleh. Mumpung waktunya ada 2 menitan lagi lah. Cukup? Oke, kalau udah cukup ya kita cukupkan saja pertemuannya. Jadi kita nanti di pertemuan berikutnya akan lanjut lagi ke bentuk akar nih ya, bentuk akar, terus kemudian nanti ke fungsi, ke koordinat kartesius kayak juga ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, absen sekali lagi. Tadi teh ada 2 orang yang belum hadir teh, belum kecatat maksudnya ya. Tadi Arik sama Arik mah ada, terus Reski itu nggak ada juga ya. Reski nggak ada. Kenapa? Arsyad? Pak pengen nanya, ini materi PTS-nya nggak sampai yang itu kan, yang kok nggak sampai yang sih? Fungsi. Yang grafik fungsi. Iya, sampai itu. Jadi nanti yang bentuk akar, koordinat kartesius sama fungsi kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya di hari Rabu ya. Jadi matematika kebagian 2 hari untuk reviewnya tuh hari Senin sekarang sama hari Rabu. Nanti sisanya kita bahas di hari Rabunya ya. Gitu? Ada lagi yang ditanyain? Oke, cukup ya. Baik, silakan selamat istirahat. Jangan lupa sholat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Makasih Pak, Assalamualaikum, izin live.